Halo semuanya, selamat pagi, siang, atau malam. Perkenalkan nama saya Hardiansyah. Saya adalah mahasiswa dari Universitas Ibarasia dengan program studi manajemen dan kelas MJ 401. Kali ini saya akan mempresentasikan tugas saya yang berhubungan dengan manajemen perbankan. Oke, yang akan saya presentasikan kali ini mempunyai topik masalah yang dalam ruang lingkup perbankan adalah dukung kesetaraan gender, 56% pegawai Citibank Indonesia adalah perempuan. Citibank Indonesia atau Citibank NA mempertegas komitmennya untuk mendorong nilai keberagaman dan inklusi sosial. Hal ini turut tercermin dari komposisi karyawan Citi yang 56%-nya adalah perempuan di seluruh level dan peran. CEO Citi Indonesia, Batar Sigin dan Turi, mengatakan bahwa inklusi merupakan sesuatu yang sangat identik dengan Indonesia. Inklusi sosial juga merupakan kunci dalam memanfaatkan keberagaman baik dari lingkungan sekolah, keluarga, tempat kerja, hingga masyarakat. Menurut Batara Sianturi, salah satu poin inklusivitas di tempat kerja adalah peran perempuan dan penerapan prinsip kesetaraan gender yang pada akhirnya akan menutup pada penerapan meritokrasi. Nah, berikut adalah presentasi karyawan Citibank yang ada di Indonesia. Dengan presentasi karyawan di sini berdasarkan gender yang ada di Indonesia dan didapatkan informasi bahwa 44% dari total karyawan di CTB Indonesia adalah karyawan laki-laki yang tersebar di seluruh level dan peran. Sedangkan karyawan perempuan itu sebesar 56% yang tersebar di seluruh level dan peran yang ada di seluruh Indonesia. Batara menambahkan, komitmen Citi Indonesia terhadap kesetaraan gender ini tercermin dari komposisi pegawai perusahaan. Hingga kini, 56% karyawan Citi Indonesia adalah perempuan yang tersebar di seluruh level dan peran. Lewat Citi Peka atau kepanjangan dari Citi Peduli dan Berkarya, perusahaan juga membantu memberdayakan perempuan di kalangan masyarakat. Citi Peka merupakan payung program kegiatan pengasyarakatan yang diadakan oleh Citi Indonesia dan didanai oleh Citi Foundation. Sejak tahun 2018, program Citi Peka ini telah membantu sekitar 25.000 penerima manfaat atau masyarakat, yang di mana 56%, 50,6% diantaranya adalah perempuan. Data UNDP menunjukkan bahwa Indonesia memiliki skor indeks ketimpangan gender atau GII sebesar 0,480 pada tahun 2019. Skor GII ini menempatkan Indonesia di peringkat 121 dari 189 negara. Indeks Pembangunan Gender atau IPG di Indonesia pada tahun 2010 sampai dengan tahun 2021 juga cenderung flat peningkatannya, yaitu IPG Indonesia hanya naik dari 89,42 dari tahun 2010 menjadi 91,27 pada tahun 2021. Jadi peningkatannya itu sekitar 1% lebih. Nah, menurut pendapat saya itu merupakan suatu hal yang bagus dengan komitmen dari perusahaan agar tidak menjadi kejomblangan antara laki-laki dan perempuan di sebuah perusahaan, baik itu level dan perannya juga. Citibank juga telah menjalankan program mentorship dan leadership development untuk mendukung kesetaraan gender di lingkungan kerja. Meskipun Citibank sudah menjalankan untuk melakukan penyetaraan gender tersebut, penting untuk dicatat bahwa mencapai kesetaraan gender bukanlah tugas yang mudah dan membutuhkan komitmen, langkah konkret, dan perubahan budaya yang mendalam. Diperlukan upaya bersama juga dari semua pihak, termasuk pemimpin perusahaan, karyawan, dan masyarakat secara luas untuk mewujudkan kesetaraan gender yang sejati di tempat kerja. Jadi dalam hal ini, bukan cuma satu pihak saja yang harus mendukung kesetaraan gender, dan pihak lain ada yang pro dan kontra, melainkan memang harus ada kerjasama dari semua pihak untuk mencapai komitmen ini secara optimal. Oke, topik permasalahannya. Menurut pendapat saya, ada beberapa alasan yang menjadi faktor yang penting terkait penyetaraan gender ini yang dikedepankan oleh perusahaan agar tidak terjadi ketimpangan gender baik laki-laki maupun perusahaan di perempuan
di Citibank, yaitu antara lain yang pertama, kesenjangan gaji dan kompensasi. Meskipun 56% pegawai Citibank Indonesia adalah perempuan, mungkin terdapat kesenjangan gaji dan kompensasi antara pegawai perempuan dan laki-laki yang memiliki posisi tanggung jawab yang setara. Jadi contohnya untuk level teller, baik itu posisi perempuan atau laki-laki, mungkin bisa saja memiliki gaji dan tunjangan yang berbeda karena masalah gender tersebut. Lalu yang kedua adalah keterwakilan perempuan di posisi kepemimpinan. Meskipun mayoritas pegawai adalah perempuan, mungkin terdapat kesenjangan antar keterwakilan perempuan di posisi kepemimpinan yang lebih tinggi. Pegawai perempuan bisa disepelekan dalam hal mendapat posisi yang setara dengan laki-laki. Jadi, seperti level-level manajer, itu bisa saja akan diprioritaskan oleh gender laki-laki dibanding perempuan, meskipun perempuan itu memiliki performa yang jauh lebih baik dari laki-laki. Lalu yang ketiga adalah kesulitan dalam keseimbangan kerja dan kehidupan pribadi. Pegawai perempuan mungkin menghadapi tantangan dalam mencapai keseimbangan yang baik antara tuntutan pekerjaan dan kehidupan pribadi, terutama bagi mereka yang memiliki tanggungan keluarga atau yang sudah menjadi ibu dari anak-anaknya. Lalu yang keempat, diskriminasi gender dan bias gender. Mungkin masih terdapat kasus diskriminasi gender dan bias gender di lingkungan kerja yang dapat menghambat perkembangan profesional pegawai perempuan. Pegawai perempuan bisa saja mendapat pelecehan, baik itu verbal maupun fisik oleh pegawai laki-laki, dan pegawai yang lain pun menutup mata terkait hal tersebut. Itu mungkin bisa saja terjadi jika adanya diskriminasi yang cukup fatal di perusahaan. Lalu yang terakhir adalah keterwakilan perempuan di bidang teknis. Meskipun mayoritas pegawai adalah perempuan, mungkin masih terdapat keterwakilan yang rendah dari perempuan di bidang teknis. Contohnya adalah dalam hal teknis itu seperti jaringan-jaringan ataupun yang berhubungan dengan sistem operasional di perusahaan tersebut. Jadi perempuan hanya di bidang-bidang luarnya saja. Kemungkinan dalam hal tersebut, kemungkinan peran laki-laki di bidang teknis akan lebih diprioritaskan dibanding peran perempuan di dalamnya. Oke, ini adalah saran-saran dari saya terkait problem solving dalam masalah-masalah yang sudah saya sebutkan tersebut. Mungkin ini bisa menjadi acuan perusahaan agar bisa menjadi lebih baik lagi ke depannya. Yang pertama terkait kesenjangan gaji dan kompensasi. Penyelesaiannya yang pertama adalah melakukan audit gaji secara menyeluruh dan transparan untuk menilai apakah terdapat kesenjangan gaji berdasarkan gender. Audit gaji ini menurut saya bisa dilakukan dari vendor luar, bukan dari internal perusahaan agar tidak terjadi kecurangan di dalamnya. Lalu perbaiki kesenjangan gaji yang ada dengan menyesuaikan upah dan tunjangan sesuai dengan tanggung jawab dan kinerja pegawai, bukan gender. Yang ketiga, implementasikan kebijakan kesetaraan gaji yang jelas dan terbuka untuk semua pegawai. Yang kedua, keterwakilan perempuan di posisi kepemimpinan. Penyelesaiannya yang pertama, aktif mencari dan mendorong kandidat perempuan yang berpotensi untuk menempati posisi kepemimpinan melalui program pengembangan karir yang khusus untuk mereka. Yang kedua, mengimplementasikan kebijakan afirmasi yang memberikan kesempatan lebih besar bagi perempuan untuk mengisi ke posisi kepemimpinan dan meratakan keterwakilan gender atau meratakan semua jabatan di beberapa posisi. Lalu yang ketiga, tingkatkan dukungan dan mentoring untuk pegawai perempuan yang berambisi untuk mencapai posisi kepemimpinan. Lalu yang ketiga terkait kesulitan dan keseimbangan kerja dalam kehidupan pribadi. Yang pertama, penyelesaiannya adalah menyediakan fleksibilitas kerja, seperti kebijakan bekerja dari rumah atau jam kerja yang fleksibel, untuk membantu pegawai perempuan dalam mengatur keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi. Lalu yang kedua, memberikan fasilitas dan dukungan seperti tempat penitipan anak di tempat kerja atau program kesehatan dan kebugaran untuk membantu pegawai perempuan mengatasi tantangan sehari-hari. Yang ketiga adalah edukasi pegawai dan manajemen tentang pentingnya keseimbangan kerja dan kehidupan pribadi, serta menghilangkan stigma terhadap pegawai yang mengambil cuti atau jadwal fleksibel. Yang keempat, terkait diskriminasi gender atau bias gender.
Penyelesaiannya yang pertama adalah menyediakan pelatihan kesadaran gender dan pelatihan anti diskriminasi untuk seluruh pegawai dan manajemen untuk memahami dan mengatasi bias gender. Yang kedua, menyediakan saluran pengaduan yang aman dan rahasia bagi pegawai yang mengalami diskriminasi atau pelecehan gender. Yang ketiga, terapkan tindakan tegas terhadap pelanggaran disiplin yang terkait dengan diskriminasi gender dan bias gender. Yang terakhir, terkait keterwakilan perempuan di bidang teknis. Penyelesaiannya adalah yang pertama, mendorong dan mendukung minat perempuan untuk berkarir di bidang teknis melalui program pendidikan dan pelatihan yang khusus. Sediakan mentorship dan dukungan untuk perempuan yang tertarik dalam berkarir teknis. Yang ketiga, aktif mencari dan merekrut kandidat perempuan yang berbakat dan berkualifikasi dalam bidang teknis. Nah, berikut adalah referensi-referensi saya yang saya ambil untuk penjelasan yang sudah saya sebutkan sebelumnya. Oke, mungkin cukup dari saya. Mohon maaf bila ada yang kurang, dan saya menerima semua kritikan dan saran. Terima kasih.